Hari ini, CEO grup Shen, Shen Ye, meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Keluarga Shen terjerat dalam konflik warisan. Juga terlalu menyedihkan tokoh utama perempuan dalam komik ini. Tanpa suami, malah kehilangan warisan. Bener gak sih, malam-malam begini? Tenang saja, jangan takut. Toko ini bukan ruang mayat, jangan takut, ya. Ini di mana aku? Nyai. Pak Shen. Dia meninggal, janda. Jadi aku terbang ke dalam novel sebagai janda konglomerat. Kaya tapi suaminya meninggal. Ini benar-benar menyenangkan. Ziwei, ayah tidak punya anak. Hanya kamu yang bisa berlutut untuk menjaga arwahnya. Orang-orang tua ini hanya datang untuk merebut harta. Sekarang aku menjadi pemimpin roh ini. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Lagi pula, kamu yang akan mewarisi harta triliunan itu. Sayang. Kamu pergi terlalu cepat. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Warisan miliaran. Astaga, aku akan wariskan ini. Ayah, turut berduka cita. Tetap harus jaga kesehatanmu. Iya, ayah, turut berduka cita. Kakakmu meninggal awal. Ibu Aye juga bunuh diri. Tapi sekarang bahkan Aye juga. Bergantung pada suami kaya ini terlalu menyedihkan, ya. Kakak ipar pasti capek, ya. Tahukah kamu? Sebenarnya yang harus menikah dengan keluarga Xia adalah aku. Sekarang kakak sudah pergi. Kedepannya, biarkan aku yang merawatmu. Mereka benar-benar semakin berani, ya. Bahkan berani merencanakan pembunuhanmu. Kita harus memanfaatkan kematian pura-pura ini untuk mengungkap pelaku sebenarnya. Rencana B, mengerti. Nona, mulai sekarang Anda adalah sepupu Anda. Nona Xie Jinyan Yang. Masih memanggil saya Nona. Saya adalah sepupu saya. Pastikan ingat. Lalu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Menghadiri pemakaman. Nanti biar aku yang menjaga kamu. Saudaraku, tidak menyangka setelah Shen Ye pergi. Orang yang paling sedih di keluarga adalah kamu. Dia di alam kubur. Pasti akan menjaga kamu dengan baik. Kau berani menyentuhku lagi. Aku akan bilang pada kakekmu bahwa kau melecehkanku. Bagus sekali kau, Xia Ziwei. Dulu aku benar-benar meremehkanmu. Kau kira kau itu apa? Kau hanyalah alat untuk pernikahan. Aku katakan padamu, dewa pun sudah pergi. Bahkan tidak meninggalkan wasiat untukmu. Jika kamu patuh dan mendengarkan, mungkin aku bisa memberimu makan. Jika tidak, daripada membuang waktu, lebih baik belajar hukum waris dengan baik. Aku adalah istri sah Shen Ye. Aku adalah ahli waris pertama secara hukum. Bagaimana pamanku yang selalu penurut ini bisa berubah? Ketika saya sangat tajam lidahnya. Hari ini saya harus membuatmu tahu aturan keluarga Shen. Hei Sir, ada apa? Kamu pergi. Jangan datang, saya salah. Saya tidak akan memperjuangkan warisanmu lagi. Jangan sekali-kali mencariku. Kamu adalah saudara ipar, kan? Aku mendapat kabar tentang kematian sepupuku. Segera kembali dari luar negeri. Ternyata itu Jing Ye. Sejak kecil kamu selalu mencari pasangan dengan Aye. Tidak bisa disalahkan, sepupu. Telah salah mengenalmu. Tanpa suami yang datang. Sepupu, Tuhan cukup baik padaku. Sangat pusing. Apakah ini akibat dari perjalanan waktu? Ayo cepat panggil ambulans bawa ke rumah sakit. Keluarga hanya boleh masuk satu orang. Saya pamannya, saya yang masuk. Jika wanita ini selamat, kamu dan keluargamu tidak akan selamat. Jika wanita ini terkenal, kamu dan keluargamu jangan berharap bisa selamat. Mengerti? Colorado.
Hukum karma itu adil. Kalau mau membenci, bencilah orang yang ingin membunuhmu. Bukankah begitu, Tuhan? Aku baru datang berapa lama, sih? Tidak, aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh mati. HMPH. Chousin kecil. Bikin aku kaget. Kau tahu, barusan aku. Kakak ipar. Sekarang kau bisa pergi berkumpul dengan kakak sepupuku. Nona, tidak kusangka kau begitu mencintai Tuan Shen. Bisa sampai ikut Tuan Shen. Ngapain nangis? Aku belum mati loh. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Kalau begitu, cepat dikremasi. Kremasi apa? Ibumu adalah untuk keluarga Shen yang meninggal. Mengantarnya sendiri ke rumah duka. Harus ditangani dengan baik. Nyonya sudah meninggal. Tidakkah seharusnya memberitahu keluarga Nyonya terlebih dahulu? Kau melakukan pekerjaan yang bagus. Xia Guohui menikahinya hanya untuk uang. Sekarang istri baru keluarga Xia adalah dia yang memimpin. Kau rasa mereka akan peduli pada anak dari istri pertama yang sudah meninggal? Tidak mungkin, pemilik ini tidak hanya suaminya mati, tapi juga seorang yang tidak dicintai oleh ayah dan ibunya. Kalian tidak bisa memperlakukan Nyonya seperti ini. Tunggu. Kau datang ke sini untuk apa? Apakah ada tempat untukmu bicara di sini? Saya adalah asisten pribadi Tuan Shen. Hal-hal seperti mengantarkan Nyonya ke rumah duka. Tidak perlu kalian berdua urus. Bawa Nyonya pergi. Ya ampun, aku hampir mati. Kamu akan bangkrut. Chousin kecil, aku tahu kamu akan datang menyelamatkanku. Tuan MA dan sepupuku masih belum dingin jasadnya. Tapi dia sudah berpelukan dengan pria lain seperti tidak ada apa-apa. Rencanaku terlalu jelas. Apa dia sudah menyadarinya? HMPH, kamu sangat mirip dengan suamiku. Setiap kali aku melihatmu, aku teringat padaku. Suami. Aku bukan maksud begitu. Suami, jangan salahkan aku ya. Kita tidak punya perasaan. Kamu sudah meninggal. Tidak mungkin aku menghentikan pencarianku akan kebahagiaan. Chousin kecil, kamu harus melindungiku dengan baik. Kamu juga tidak ingin melihat harta milik kakakmu jatuh ke tangan orang-orang bodoh itu, kan? Terlepas dari itu. HMPH, kamu lepaskan bajumu dan ganti dengan yang ini. Oh. Kamu tinggal ganti di sini saja. Apakah ada tempat lain? Keponakanku, aku nggak bisa menarik resletingnya. Bisakah kamu tolong aku? Lal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 a. Adik kecil, coba saja. Aku nggak percaya aku nggak bisa buat kamu mati. 좋아한다고 말할까 가슴이 자꾸 뛰는 이유를 Penyanyi itu naik ke lantai atas. Ham ham. Ham. Ayah. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri Xia Ziwei dibawa ke rumah duka. Bagus, harta keluarga Shen sekarang semua milik kita. Ternyata semua ini diajarkan oleh paman kedua. Saya rasa tidak semudah itu. Mari kita kembali ke rumah Lin. Berjalanlah, kenapa kamu? Kamu kembali seperti ini. Lalu bagaimana? Kalau begitu ganti baju saja. Baik.
Kakek, Ye, sepupu dan Xia Ziwei sudah pergi. Keluarga Shen kita tidak bisa tanpa orang yang mengatur. Bagaimana menurut Anda? Ayah, aji muda dan berbakat. Seharusnya dia segera mewarisi. Kalian ini mau kutuai lebih awal mati ya? Bukan maksudnya begitu. Adik kecil, tolong pegang aku. Bukannya biar aku lompat sambil kamu pegang? Kalau begitu, kamu harus tukar sesuatu. Apa yang harus ditukar? Rahasiamu. Dia maksud apa? Apakah kamu meragukan bahwa penurunanku tidak sama seperti sebelumnya? Hanya ada dua jenis orang yang tahu rahasiaku. Sepupu kecil. Satu adalah orang yang sudah mati. Lalu yang satu lagi, ya, adalah orang-orangku. Kamu mau jadi yang mana? Maafkan saya, ya. Aku bukan salah satu dari itu. Bisa-bisanya tidak terjebak. Kamu ngapain? Kamu salah untuk itu. Anakku mati dengan cara yang tidak jelas. Apakah keluarga Shen tidak punya penjelasan sama sekali? Shinzi, mari bicara dengan baik. Jangan marah. RG, mari kita lihat ke belakang. Kamu kenapa di sini? Kamu kenapa di sini? Pemilik rumah berbicara, kamu bisa dengar tidak? Aku lihat ada dua kecoa besar di tangga. Turun saja. Benar-benar uang bisa membuat keajaiban. Anak gadisku meninggal secara misterius. Apakah keluarga Shen kalian bahkan tidak punya penjelasan sama sekali? Kakak perempuan, kamu benar-benar pergi begitu saja? Tinggalkan aku dan ayahku, bagaimana kami bisa hidup? Sepertinya ayah dan adikku lebih menyayangiku daripada kamu. Sebenarnya kami hari ini datang, bukan untuk menyulitkan keluarga Shen kalian. Asalkan kalian memberi aku sebuah villa dan 2 miliar yuan. Kami tidak akan menuntut lagi. Wah, ternyata sepupu saya sangat langsung. Sebenarnya, tempat itu bukan saya yang pilih. Sepupu saya kok bisa tidak tahu keadaan keluarganya sendiri? Bagaimana bisa tidak tahu keadaan keluarganya sendiri? Kenapa saya tiba-tiba merasa tidak bisa mengingat banyak hal? Pasti karena rumah sakit tidak berhasil memberikan obat kepada saya. Kau lahir tidak lama setelah ayahmu meninggal. Itu adalah ayah tiri kamu. Ibumu yang mengundangnya sebagai menantu. Dan ayah tirimu telah berselingkuh. Sekretarisnya melahirkan adikmu. Sekelompok orang bersatu untuk menganiaya aku yang hanya orang luar. Aku adalah yang paling rendah. Kau ini anak tanpa ibu. Hanya karena kamu di keluarga Xia, aku memberi makanmu. Kamu harus bersyukur dan berterima kasih. Masih berani merebut barang dari putriku. Itu dia yang merebut barang dariku. Akulah putri sulung keluarga Xia. Kamu masih berani membantah, kan? Betapa liciknya seperti burung merpati merebut sarang burung. Sekelompok orang bekerja sama menindas aku yang asli. Ternyata dia bukan pelayan ini. Dia siapa? Benar-benar seperti anjing memakai topeng. Sungguh tidak tahu malu. Hari ini biar kau tahu betapa hebatnya saya, putri kecil ini. Baiklah, ini sudah diputuskan. Chenlin, kau yang bertanggung jawab menangani ini. Ya, putri. Kalau ada yang kurang di bawah, kamu bisa bermimpi dan minta papaku membelikannya untukmu. Pak, aku mau rumah mewah itu. Dan 2 miliar ya. Ayah. Ada apa ini? Aduh. Aku tidak tega melepasmu. Makanya aku naik ke sini khusus buat beli makanan untukmu. Keluarga harus berkumpul dan lengkap, bukan? Begitu banyak kejutan. Perbuatan jahat terlalu banyak. Kau benar-benar tidak mati. Apa yang terjadi? Bukankah kau melihat dia dikremasi dengan mata kepala sendiri? Aku memang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kakekku, tentu saja aku tidak mati. Tapi aku mendengar bahwa grup Shen akan diserahkan kepada paman kedua mereka. Apakah itu benar? Ziwei, grup Shen terlalu rumit. Bukan sesuatu yang bisa kamu tangani sebagai seorang wanita biasa. Jadi, biarkan pamanmu mengelolanya sementara waktu. Sampai kapan? Sampai aku mati.
agar dia bisa mewarisi dengan sah. Xia Ziwei, kamu orang luar. Hanya ingin mewarisi miliaran harta dengan mudah. Jadi, keluarga kami selama bertahun-tahun telah bekerja keras untuk grup ini. Apa yang kami korbankan selama ini dianggap apa? Dianggap kamu dan ayahmu terlalu ikut campur. Siapa bilang wanita tidak bisa mengelola grup? Grup Shen didirikan oleh suami saya hingga sekarang. Sebagai istrinya, saya tentu juga harus berkontribusi. Kamu berbicara dengan baik. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai seorang wanita? Wanita bisa melakukan banyak hal. Misalnya, tanpa ibumu, orang seperti kamu tidak akan bisa melahirkan. Kamu. Jadi intinya tetap melahirkan, kan? Ngomong-ngomong, kamu baru saja menikah. Shenye sudah tiada. Kamu bahkan tidak meninggalkan keturunan. Lalu apa hakmu untuk mewarisi grup ini? Keluargamu ada warisan apa yang harus diteruskan? Ngomong-ngomong soal itu, jika kamu ingin grup ini, aku bisa ajarkan satu cara. Kamu mau mendengarkan? Panggil aku ibu sekali. Aku akan memberikan grup ini padamu. Xia Ziwei, apa aku sudah memberimu muka? Oh, kamu tidak ingin jadi anak. Ingin jadi cucu ya? Kalau begitu, dua paman, kamu harus memanggilku ibu sekarang. Kamu sakit, Bu? Lihatlah dia seperti itu. Bisa nggak dia mengelola grup dengan baik? Kalau begitu, kita tunggu saja. Tunggu. Masih ada yang harus dilakukan. Aku datang. Hanya untuk menunjukkan wasiat sepupuku ini kepada kalian. Di sana tertulis jelas, jika sepupuku mengalami kecelakaan apapun, semua harta waris akan diwariskan kepada istri sepupuku. Berlaku selama setengah tahun. Tak disangka suami mati aku ini cukup berbakti juga. Ini tidak mungkin. Wasiat ini palsu. Kalau begitu, kamu sendiri yang cek apakah benar atau tidak. Xie Jinye, kamu yakin bahwa surat wasiat ini asli? Kakek sepupu saya sendiri yang memberikannya kepada saya. Ada tanda tangan dan cap jari di atasnya. 100% asli. Baiklah, karena ini adalah wasiat Aye. Kita akan mengikuti keinginannya. Chen Lina, kamu membantu mengurus urusan perusahaan sedikit. Apakah wasiat kakek ini asli atau tidak belum bisa diketahui? Kenapa kamu langsung percaya? Asli atau tidaknya wasiat itu tidak penting. Tapi selama dunia luar tahu keberadaan wasiat ini, maka keluarga Shen kita tidak bisa diam saja. Kalau tidak, kita akan dikenang sebagai keluarga yang menindas dan mencemarkan nama baik almarhum. Ngomong-ngomong, aku tidak bilang kamu tidak bisa mengelola bisnis perusahaan. Kakek Shen ini benar-benar pandai menyimpan rahasia. Syukurlah anaknya tidak mewarisi sifat itu. Wasiat ini sama sekali palsu. Xia Ziwei ini juga penipu. Kacau, apakah ini terlalu jelas? Xia Ziwei yang asli sudah mati. Oh. Kenapa kamu begitu yakin bahwa tante sudah meninggal? Kamu takut rahasia terungkap. Kamu masih mau bilang apa? Membunuh tante. Berusaha mengalihkan warisan. Hitunganmu benar-benar cerdas. Apakah sebelumnya kamu juga merencanakan hal yang sama terhadap Pak Cik? Bagaimana kau tahu soal ini? Jika ini orang tidak tahu, kecuali diri sendiri tidak berbuat. Kau demi mencuri warisan sepupu. Bahkan surat wasiat pun tidak kau simpan. Klik 2 kali untuk menyalakan. Paman, hal semacam ini. Apa yang dia sebut sebagai janda? Dia baru saja masuk rumah. Shen Ye sudah meninggal. Dia paling banter cuma dianggap sebagai bintang sial yang menimpa suami. Apa yang tidak masuk akal itu? Aku ini keras takdir, hati tetap bersemangat. Memang lahir dengan rezeki mendukung suami. Itu karena Shen Ye tidak beruntung menerima takdir. Apa dosa yang telah dilakukan keluarga Shen? Hingga bisa melakukan hal seperti ini. Besok kamu harus pulang ke desa. Renungkan dengan baik. Orang tua itu merencanakan untuk meraih kekayaan dan membunuh, bukan untuk merenung. Kalian sedang melakukan apa ini? Kakak sepupuku sudah memberitahu saya untuk menjaga baik-baik kakak ipar saya. Jika seseorang menganiaya saudara perempuanku, aku akan membalasnya. Wow, keponakanku kecil sangat tampan. Aji, bagaimanapun juga, dia tetap dari keluarga Shen. Kalau begitu lapor saja ke polisi. Kalian sendiri yang memutuskan. Tunggu sebentar. Bagaimana penampilannya? Sudah seperti itu. Dia tidak hanya mirip dengan kakek dari segi penampilan. Bahkan gaya bicara dan berbuatnya juga sangat mirip. Apakah kakek? Saya cucu kandungmu, loh. Kamu tidak boleh berkata begitu padaku. Diamlah. Kalau tidak mau masuk penjara, terima saja hukuman ini. Kakek, aku salah. Aku tidak akan berani mengulanginya lagi. Sekarang kamu bisa membunuh sepupu perempuan saya demi warisan. Apakah itu berarti kamu bisa membunuh sepupu laki-laki saya demi perusahaan? Itu tidak mungkin. Saya juga mati karena kecelakaan mobil.
Apa hubungannya dengan anak saya? Dia bisa memalsukan kematian sepupu perempuan saya. Kecelakaan mobil lebih mudah, bukan? Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Saya yang memberikan obat kepada Xia Ziwei. Tapi tentang kematian Aye, saya tidak tahu apa-apa. Menurut penyelidikan saya, Tuan Shen, kecelakaan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kedua. Pelaku di balik layar adalah orang lain. Sepertinya ada yang mengintai saya selain kamu. Sepertinya orang yang mengintai nyawaku kali ini tidak hanya aku saja. Nenek sepertinya ini benar-benar ada kaitannya denganmu. Kalau begitu, biarkan saja. Tapi, aku dengar kapasitas pabrik di barat laut selalu tidak bisa naik. Saranku adalah tidak perlu menyamaratakan. Kirim saja seorang kepercayaan dari keluarga Shen untuk menyelesaikan masalah ini. Jingyan, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku benar-benar tidak tahu kapan kamu memiliki pikiran dan keberanian seperti ini. Gaya kerjamu benar-benar sama persis dengan sepupumu. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kamu adalah Ahye. Aku, bagaimana aku bisa kalah? Tapi soal pembubaran pabrik lama, aku hanya pernah bilang sama sepupumu. Lalu bagaimana kamu bisa tahu? Aku, istri sepupuku dan aku, kan? Istri sepupuku. Ah, benar. Itu saya yang bilang. Memandang aku dan suamiku begitu penuh cinta. Dia selalu cerita semua hal padaku. Tapi sejauh yang aku tahu, sejak kamu menikah dengan Ahye, kalian selalu tidur beda kamar. Bagaimana bisa disebut penuh cinta? Itu karena dia dalam hal itu. Saudara ipar tidak ada hubungannya dengan ini, jadi jangan dibicarakan. Kakek, saya menghormati Anda sebagai kepala keluarga. Tapi jika Anda tidak mengurus ini, saya akan menggantikan ayah saya. Dari pihak kedua, hari ini Anda pergi ke cabang barat laut untuk mengelola pekerjaan produksi. Tanpa perintah saya, jangan pernah kembali ke kota. Bapak sudah memberi perintah. Masih tidak pergi. Kakek, aku adalah cucumu sendiri. Kamu tidak bisa perlakukan aku seperti ini. Ayah, selamatkan anakku. Keadaannya sudah begini. Pertunjukan ini juga harus berakhir. Halo. Kamu benar-benar hebat, sepupu kecil. Tidak, kamu tidak. Tidak, kamu tidak. C. Benar-benar tidak mati. Ya, aku tidak mati. Kamu cukup kecewa, kan? Bagaimana bisa? Ziwen, kalau kamu baik-baik saja, itu sudah bagus. Kalau ibumu tahu, dia pasti akan sangat senang. Berhenti, ibuku sudah lama meninggal. Bagaimana kamu tahu dia senang atau tidak? Orang tua ini di sini berpura-pura akrab seperti ayah dan anak. Hanya saja melihat. Saya akan segera mewarisi warisan miliaran sekarang. Ziwei, kita semua satu keluarga. Jangan katakan hal-hal yang tajam dan pedas itu. Sejak kamu menikah, ibu tiri kamu juga khawatir siang dan malam. Kalau begitu, mari kita berkumpul dengan baik. Lihat suasana hatiku. Lagi pula sekarang aku adalah pewaris harta miliaran. Banyak orang yang ingin mendekat. Kamu setuju kan? Kamu setuju kan, sepupu kecil? Ini kakak ipar saya. Semua benar. Sepupu kecil, ayo kita pergi. Haha. Kakak ipar, kamu lagi senang apa? Adik kecil. Aku sekarang sedang berusaha jadi wanita jutawan nih. Kamu mau aku menanggungmu nggak? Tanggung aku? Apalagi yang mau kamu lakukan? Tanggung aku? Ya. Kenapa? Sepupuku baru saja meninggal kurang dari 7 hari. Aku dengar mereka bilang orang yang meninggal setelah 7 hari. Aku hanya bercanda. Sepupu kecil, kenapa kamu begitu serius? Shen Ye adalah suamiku yang tercinta. Bagaimana mungkin aku bisa mengkhianatinya? Semoga Bibi ingat apa yang dia katakan. Kalau tidak, Bibi tidak akan mendapatkan sepeser pun. Apa maksudmu? Dengarkan baik-baik. Harta wasiat jelas menyatakan bahwa Xia Ziwei tidak boleh menikah lagi. Kalau tidak, dia akan kehilangan seluruh hak warisnya. Apa? Tidak boleh aku menikah lagi? Bukankah ini memaksa aku jadi janda seumur hidup? Harta wasiat bilang jangan menikah lagi. Tapi tidak bilang aku tidak boleh berpacaran. Ya sudah jaga saja. Sesuai dengan yang seharusnya, sayang. Tapi sekarang aku sudah mewarisi banyak harta. Pastinya tidak aman. Dia benar. Sebagai ahli warisku. Orang yang ingin membunuhku juga pasti akan menyerang dia.
Bagaimana kalau kau jadi pengawalku, sepupu? Melindungi keselamatan hidupku 24 jam non-stop. Tak perlu aku bilang. Aku juga akan melindungimu 24 jam penuh. Kamu mau apa? Bukankah kau ingin melindungi secara dekat? Tentu saja, harus dekat. Ayo, nyalakan mobil. Ini apa ini? Kamu tahu sendiri. Kamu tidak kenal. Rumahmu sendiri. Kamu tidak kenal. Bagaimana aku bisa tidak kenal? Ini rumahmu dengan sepupumu. Ini hadiah yang sebelumnya diberikan sepupumu padaku. Aku bahkan belum sempat memakainya. Benarkah? Kenapa bukan aku dan sepupumu? Itu adalah cinta yang lebih kuat dari emas. Matahari dan bulan bisa menjadi saksi. Hati nurani langit dan bumi, kan? Aku sangat sedih. 3 tragedi terbesar di dunia, remaja kehilangan ayah. Parubaya kehilangan suami. Kehilangan anak di masa tua. Aku langsung kehilangan 2, ya. Tapi ayahmu belum mati. Tapi ayah kandungku sudah meninggal. Di usia parubaya. Suami juga sudah tiada. Kenapa kamu begitu pelit? Apakah aku berakting terlalu berlebihan? Kalau aku bilang padamu, sepupu kecilku. Sebenarnya aku sama sekali tidak peduli. Karena aku bukan Xia Ziwei yang dulu. Kamu akan berpikir bagaimana? Kamu bukan dia. Kalau begitu aku juga bukan. Sepupu kecilku. Tidurlah lebih awal. Mainkan tipu daya denganku. Memaksa aku naik dinding dan potong tangan. Siapa yang bisa masuk acara buah-buahan kita? Kakak sepupu kecil mau menginap di rumahku malam ini? Kakak ipar kan minta aku melindungi secara pribadi 24 jam. Iya. Melindungi secara pribadi. Kalau begitu, kamu harus tinggal serumah denganku. Saya. Tinggal di sebelah saja. Ingat. Suasana yang berbeda. Terbakar. Panti penyelamat. Kau bantu aku bakar uangnya. Adik, kamu ngapain? Aku membakar uang untuk sepupumu. Dia terbiasa hidup mewah semasa hidupnya. Sekarang aku bangun untuk membakar sedikit untuknya. Agar dia punya uang untuk dibelanjakan. Hantu. Apa itu sepupumu? Apa sepupumu sudah kembali? Batuk. Saya sekarang mengerti apa itu perlindungan dekat. Sial, Xia Ziwei ternyata masih hidup. Kapan dia bisa menghilang dari dunia ini? Kapan aku bisa menjadi putri sulung keluarga Xia yang sebenarnya? Menjadi putri sulung keluarga Xia itu enak apa? Anak yang baik, kamu selamanya adalah putri kandung ayahmu. Xia Ziwei hanyalah seorang yatim piatu. Kamu bilang apa? Bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya ayahnya. Apa ini kutukan untukku mati? Hei, sayang. Aku bukan maksudku begitu. Aku hanya tidak mengerti. Kenapa kalian berdua harus menjadi ini? Bagian dari keluarga yang lebih rendah, Bu. Hanya dengan benar-benar menjadi putri tertua dari keluarga Xia, kita bisa mengambil alih grup Xia dengan sah. Menetapkan posisi di kalangan atas. Saya menikah dengan keluarga Xia. Menikahi ibu Xia Ziwei. Sudah bertahun-tahun membesarkan putri ini. Apa tujuannya jika bukan untuk mendapatkan grup Xia? Ayah, kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau dia benar-benar mewarisi harta tersebut, kita akan lebih sulit menghadapinya. Hei, supir. Xia Ziwei sekarang adalah pewaris harta warisan triliunan. Dia tidak lebih baik dari orang mati, kan? Sampai dia mendapatkan warisannya, Uang ini sooner or later akan jadi milik kita. Ini tidak perlu dikhawatirkan. Sifatnya yang lemah itu. Semua ini aku latih sendiri. Mengendalikan dia bukan hal yang sulit. Tenang saja, aku bisa membunuhnya. Ibu yang tidak berguna. Kalau begitu, bunuh saja dia. Bibi sudah setengah jam.
Apakah kita benar-benar bisa masuk? Pasti ada masalah jika si Lao Deng memanggilku kembali. Chou Xing kecil, bagaimana kalau kita kembali saja? Kamu sudah datang, masa tidak masuk? Tidak mau masuk? Ada kamu? Ya, aku takut mereka tidak baik padaku sejak kecil. Aku takut mereka menggangguku. Aku ada di sini, hei. Badan sepupu kecilmu sangat bagus, terutama otot dadanya. Kamu saling sudah? Sudah masuk, kan? Ibu akhirnya menantimu pulang. Jangan banyak bicara dulu. Lao Deng terus mendesak. Aku pulang buat apa? Lao Deng, Xia Ziwei. Apakah kamu ingin memberontak? Aku memanggilmu pulang. Ini adalah perhatian terhadap rasa sakitmu kehilangan suami. Kamu bilang kamu sendiri, gadis. Mengelola aset sebesar itu di luar sana. Ayah ingin membantumu berbagi beban. Peduli padaku? Aku pikir kamu peduli dengan warisan suamiku, bukan? Anak ini kenapa bicara seperti itu? Kita kan tetap satu keluarga. Saya tanya kamu, mereka itu. Warisan ibu saya, kok saya tidak melihat sepeser pun? Dan uangnya sudah masuk ke grup Wasia. Saya juga memikirkan masa depan keluarga. Bagus sekali grup Sia. Masa depan keluarga apa? Sia Guohui, kau si menantu yang tidak berguna. Benar-benar menganggap diri sendiri sebagai bagian dari keluarga Sia? Ya. Xia Ziwei, kau yang tidak punya ibu untuk membesarkanmu. Kalau bukan karena orang tuaku memberimu makanan, kau sudah jadi seperti ibumu, roh yang kesepian. Apakah kau layak untuk berbicara? Hari ini aku akan mengajarkanmu dengan baik. Beraninya kamu memukulku. Hari ini aku tidak akan membuat wajahmu penuh bunga persik. Tak tahu kenapa bunga ini begitu merah. Kapan kamu jadi begitu hebat? Orang tua kamu membesarkan aku seperti ini. Aku juga termasuk orang yang berterima kasih. Xia Ziwei, kamu mau apa? Ziwei, bagaimana bisa kamu memukul adikmu? Kita semua adalah satu keluarga. Satu keluarga? Kelelawar yang ditusuk dengan bulu ayam. Kalian ini siapa sih? Xia Ziwei, jangan mulai dengan saya. Kamu cemburu karena Han Zichen menyukaiku. Sedangkan kamu hanya bisa menikahi orang yang tidak kamu suka. Kamu cemburu sampai gila. Itulah sebabnya kamu menyerangku. Siapa itu Han Zichen? Kak Zichen, maafkan aku. Ini semua karena aku terbawa perasaan tak terkendali. Kalau kakak tahu nanti, katakan saja semuanya salahku. Kalian sedang apa? Kakak, maafkan aku. Semua ini salahku, aku yang bersalah. Tapi aku sudah hamil anak Zichen. Biarkan kita berdua bahagia. Zichen. Apakah itu benar apa yang dia katakan? Ziwei, maafkan aku. Aku harus bertanggung jawab atas kata-kataku. Xia Yuyan. Apa kamu pikir Han Zichen memilihmu berarti kamu menang? Kamu hanya mengambil sampah yang aku buang saja. Kata-katanya terdengar indah. Tidak tahu siapa yang sangat mencintai Han Zichen sampai mati. Hingga nekat mengakhiri hidupnya. Dia bahkan bisa menyembunyikan hal ini dariku. Xia Yuyan, apa yang bisa kamu banggakan? Seorang pria yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Aku sama sekali tidak percaya padamu. Xia Ziwei. Apa dalam hatimu aku adalah orang seperti ini? Ambilkan aku air. Kak Zichen, apakah kamu baik-baik saja? Dia memukulku dan dia juga memukul anak kita. Kamu bisa tidak suka padaku. Juga tidak boleh memukul anak kita. Ziwei, aku tahu kamu marah tentang aku dan Yu Yian. Tapi kamu juga tidak seharusnya memukul orang. Lagi pula, dia masih mengandung anakku. Dulu, Xia Ziwei memang tidak akan memukul orang. Dijadikan korban, bahkan tidak tahu harus berkata jujur. Makanya, dia bisa membuat kalian berdua marah sampai seperti ini. Tapi sekarang, Xia Ziwei tidak akan. Ziwei, kau sedang bicara apa? Daripada bingung, lebih baik kau selidiki dengan baik. Mengapa dulu bisa ditangkap oleh Xia Yun? Apakah kau memakan sesuatu yang tidak seharusnya? Apa yang Yuan katakan tentang Ziwei? Sebenarnya apa yang terjadi waktu itu? Zichen, jangan dengarkan omongannya. Saat itu, aku benar-benar mencintaimu dengan tulus. Kemenanganku, ayo pergi. Aku takut jika aku tinggal lebih lama. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghajar pria brengsek ini. Xia Ziwei. Tunggu aku di situ. Kemenanganku, aku sangat cemas. Kakak ipar, kamu sudah memiliki aset triliunan. Apalagi yang bisa membuatmu khawatir? Justru karena warisan triliunan ini. Banyak orang yang mengawasi. Meskipun ada adik sepupu, kamu tetap harus hati-hati.
Kamu mau melakukan apa? Adik sepupu, aku ingin sesuatu. Bisakah kamu membantuku? Apa itu? Aku ingin punya anak. Ah, kenapa reaksi kamu begitu besar? Dari mana aku bisa minta anak padamu? Itu anak orang lain. Maksudku, kita berdua ingin punya anak. Tapi anak orang lain juga milik mereka. Tidak mungkin memberimu. Lupakan saja. Hehehe, mau juga. Kamu mempermainkanku. Aku serius. Aku sudah mempertimbangkannya. Orang-orang itu mengincar warisan. Hanya karena aku tidak punya siapa-siapa. Tapi seandainya aku punya anak, itu jadi berbeda. Aku bisa bilang itu adalah anak luar nikah Shenye. Nanti dia akan mewarisi hartanya. Lanjutkan. Benar kan? Aku sudah memikirkan ini. Bikin bayi tabung juga tidak bisa. Lebih baik tidak membiarkan orang luar mendapatkan keuntungan. Lagi pula, sepupu kecil, kamu sangat mirip dengan Shenye. Anak yang lahir pasti mirip. Bagaimana mungkin Pak Shen setuju dengan hal ini? Saya akan pikirkan. Ayo cepat, cepat. Cari hotel terdekat. Saya hanya bilang saya akan pikirkan. Kamu sekali lagi mempermainkanku. Oh Yang, pergi ke mall terdekat. Kemana mau pergi ke mall? Pergi ke mall membeli perlengkapan bayi. Sepupu kecilmu bahkan belum punya anak. Kenapa kamu buru-buru? Buat skenario lengkap saja. Oh iya, nanti pulang harus packing. Lalu beritahu media bahwa kamu hamil anak sepupu saya. Setelah itu, sebentar lagi, pergi ke luar negeri. Berpura-pura melahirkan. Iya, ingat saat pulang harus adopsi anak ya. Selesai deh. Banyak ngomong, tapi tetap tidak mau vaksin untukku. Cowok, terima kasih ya. Sekarang kamu adalah seorang ibu hamil. Kenapa kamu lari secepat itu? Ada apa? Cemburu ya? Tadi, perilaku wanita aneh itu sangat berbahaya. Apa yang berbahaya? Kamu tadi tersenyum seperti itu padanya. Mereka bisa menyesatkanmu. Tidak semua orang sekuat aku. Kamu punya nama. Kamu sangat berbakat. Aku hanya penyangga yang kokoh, oke? Tidak, ini terlalu cantik. Kenapa kamu jadi penakut? Menjadi istri orang kaya itu tidak mudah. Tanpa produk berkualitas tinggi, sulit untuk bertahan. Rasanya cukup halus. Kesempatan baik terakhir kali terlewat. Kali ini harus bisa membalikkan keadaan. Chousin kecil. Apakah kamu tinggal di sampingku ada tujuan lain? Apa artinya ngomong tidak jelas? Seperti pemuda sepertimu. Bukankah kalian semua menyukai teman wanita lajang sepertiku? Sebenarnya kamu datang untuk menyelidiki penyebab kematian Chen Shen, kan? Apa maksudmu, Tuan Gao? Sebenarnya saya juga ingin tahu bagaimana Tuan Shen meninggal. Semoga kamu bisa jujur padaku. Saudara ipar, rahasia orang lain harus ditukar dengan rahasia diri sendiri. Baiklah, aku akan memberitahumu. Sebenarnya, aku tidak sedang bercanda. Aku adalah pejalan waktu dari dunia lain. Wow, bukan saudara ipar. Jika perlu melihat otak, aku punya dokter spesialis otak yang sangat profesional di sini. Bisa aku rekomendasikan untukmu. Kamu yang harus melihat otaknya. Aku tidak menyentuhmu. Kamu jatuh sendiri. Kamu tidak mengerti untuk menghargai wanita, ya? Kenapa tidak membantuku? Kakak ipar saya bilang. Bilang tidak boleh sembarangan menyentuh wanita lain. Apakah aku wanita lain? Cepat dong. Mengapa kita?
Pak Shen. Di kota utara ada petunjuk mendesak yang perlu diverifikasi. Aku ada urusan, aku keluar dulu ya. Udah pergi begitu cepat. Kalau ingin tahu rahasia warisan miliaran dari Tuan Shen, ke gudang kosong di selatan. Aku bahkan ditawari gaji tinggi. Kamu mau ikut atau tidak? Aku harus siapa? Tindakannya begitu keras. Bingung aku harus berbuat apa. Kalian siapa? Lepaskan saya. Xia Ziwei akhirnya jatuh ke tanganku. Xia Yuyan sebenarnya ingin melakukan apa? Kalau bukan karena kamu mengirimkan bukti aku diracuni kepada Han Xichen, dia tidak akan membatalkan pertunangan. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Dengan alasan apa kamu bisa hidup begitu bebas? Ternyata benar-benar dia yang menginginkannya. Saya hanya bercanda. Saya sama sekali tidak memiliki bukti. Saya hanya menebak. Kurangi omong kosong, hari ini saya akan membuatmu membayar. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Kenapa ya? Saya merasa ada yang tidak beres. Pengguna yang Anda panggil saat ini tidak dapat dihubungi. Wang Ran, Pak Cik Chen. Tolong cari tahu nomor telepon seluler Xiao Ziwei. Baik, Pak Cik Chen. Lokasi ponsel Xiao Ziwei di gudang terbengkalai di Nancheng. Sudah berapa lama? Kenapa belum bergerak? Tak tahu, ya, Pak Cik Chen. Aku juga tidak bisa melihat dengan jelas di depan. Apa keadaannya? Kamu mau bunuh diri? Mobil ini milikmu. Musim panas sudah tiba. Kak, bukankah kamu sudah terbiasa? Sejak kecil, barang-barangmu selalu milikku. Apa karena suamimu mati, kamu jadi gila? Ingin bicara? Memberikanmu kesempatan ini. Malam hujan musim panas benar-benar menyedihkan. Apa yang kamu katakan? Kamu mengikatku di sini bukan karena kamu takut? Aku takut pada kamu dan orang tuamu yang tak tahu malu itu. Burung garam menduduki sarang burung gagak. Berusaha untuk menjadi anggota keluarga Xia yang sejati. Setelah berakting lama, kamu bahkan percaya pada dirimu sendiri. Kamu takut orang lain tahu. Kamu bukanlah seorang putri sejati. Kak, semua kesombonganmu yang terlihat hanyalah untuk menutupi rasa rendah dirimu. Jadi selama ini kamu terus mengejar langkahku. Tapi kamu tidak tahu. Semua yang kamu kejar di sini tidak ada artinya bagiku. Aku rasa kamu memang sudah tidak ingin hidup lagi, ya? Sekarang kamu taruh pisaumu di depan aku. Karena aku tadi menusukkan pisau ke dalam hatimu. Kalian semua serang saja. Bebaskan dia dari aku. Jangan maju, kalian pasti mati. Kamu siapa? Ini adalah akhir. Xi Jingyan, kamu sudah menyinggung saya. Artinya kamu sudah menyinggung seluruh keluarga Xia. Kembali dan beritahu ayahmu. Nanti kita hitung ini perlahan. Lukanya tidak parah. Hanya perlu istirahat beberapa hari. Saya sedang melihat kapan saya bisa dibebaskan. Kamu itu siapa sih? Dengan alasan apa kau menghalangi aku dan Ziwei? Hanya karena aku baru saja menyelamatkannya dari tunanganmu. Keluar dari tangannya. Xiao Ai, maafkan aku. Aku baru tahu kebenaran tahun lalu. Sekarang aku sudah memutuskan hubungan dengan Xia Yuyan. Sekarang yang dia butuhkan adalah istirahat yang cukup. Bukan kau dan aku saling berdebat seperti ini. Aku telah difitnah. Tolong maafkan aku. Bisakah kita memulai lagi dari awal? Tidak bisa. Kenapa kamu begitu kejam? Dulu, apa arti janji-janji kita? Kamu memang ingat baik.
Bahkan kalau kamu tidak peduli. Apakah aku tidak peduli dengan reputasiku? Tentang kamu yang bersama sepupu suami Wang. Hal itu sudah menyebar ke seluruh kota. Ah, bagaimana bisa menyebar? Ceritakan padaku. Dikatakan bahwa kamu baru saja kehilangan suami. Lalu langsung berhubungan dan tinggal bersama sepupu almarhum. Bahkan dikatakan kalian berdua berpesta setiap malam. Kalau kamu berani bicara lagi. Percaya tidak, aku bisa buat kamu sakit dan tak tahu malu. Sanggan, kamu cemburu ya? Apakah kamu bodoh? Pisaunya sudah di lehermu. Tidak tahu minta maaf sedikit saja. Xia Ziwei sudah minta maaf selama lebih dari 20 tahun. Aku tidak ingin lagi jadi orang yang lemah. Aku baru saja menang dengan bagus, kan? Kalah juga cukup bagus. Hei. Baik, aku tahu. Ada apa? Kakek minta kita berdua buat surat wasiat. Kalau tidak pergi, bilang saja aku sakit parah. Kita harus pergi kali ini. Kakek, tolong jaga dirimu. Sekarang saya adalah pasien. Xia Ziwei, kamu masih berani kembali. Bukan, kamu yang menyuruhku kembali, jadi aku pergi. Aku tanya kamu, apakah kamu dan Xie Jinyan benar-benar ada hubungan? Kakek Shen, usiamu sudah berapa? Kenapa masih suka mendengarkan gosip-gosip ini? Renji, bukankah kamu sudah dipindahkan? Kenapa kamu kembali? Kalau aku tidak kembali, bagaimana aku bisa membongkar semua keburukan yang kamu lakukan? Aku tanya kamu, apakah kamu membawa Xie Jinyan tinggal di rumah Tang Seng? Iya, terus kenapa? Sungguh merusak reputasi keluarga. Aye baru saja meninggal. Ternyata sudah berbuat mesum dengan sepupunya. Tidak hanya berpesta setiap malam. Tapi, kalian juga masih mengadakan pesta pria telanjang di tengah malam. Rumor tentang pesta pria telanjang ini semakin mengguncang. Kau tidak perlu berkata lebih banyak lagi. Saya memutuskan untuk membatalkan hak waris triliunanmu. Kamu bilang kasih ya kasih. Bilangan tidak ya tidak. Dasar apa? Baiklah, kamu mau alasankan. Kalau begitu saya kasih kamu. Ini adalah Lin Rouro. Dia sepupu dari sepupu saya. Dia juga putri dari Bibi Shenye. Meskipun dia diadopsi. Tapi dia lebih berhak mewarisi harta Shenye dibandingkan kamu. Kalian semua belum belajar hukum waris, kan? Jika tidak ada keturunan, istri yang sah adalah ahli waris pertama dari harta almarhum. Kau benar. Tapi Rouro sudah hamil anak Shenye. Sister Ziwei, aku tidak bermaksud seperti itu. Xia Ziwei sekarang tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Orang-orang ini sungguh. Kakek, saya tidak akan menerima tuduhan yang tidak berdasar ini. Selama Shenye masih hidup, kami pasangan suami istri sangat harmonis. Dia tidak mungkin selingkuh dengan wanita lain di belakangku. Kakek, bicara banyak. Apakah kamu hanya ingin mencari alasan untuk mencabut hak warisnya? Aku belum menghitung utangmu. Lin Rouro sekarang hamil dengan anak Shenye, ini adalah fakta. Kekayaan keluarga Shen tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Tua, jika Anda bersikeras begini, saya akan mengambil langkah hukum. Surat wasiat Shenye ditandatangani olehnya sendiri. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan seluruh keluarga Shen? Shenye membuat surat wasiat ini karena dia tidak tahu bahwa dia memiliki keturunan. Sekarang dia sudah memiliki anaknya sendiri. Wasiat itu seharusnya dibatalkan. Kamu bilang batal, ya sudah batal. Kecuali kamu bisa membuktikan bahwa anaknya benar-benar adalah Shenye. Nanti setelah anak itu lahir, kamu pasti akan mengerti. Sekarang kamu hanya bisa menyerahkan hak waris dengan patuh. Lalu jika saya tidak menyerahkan, HMPH, datanglah. Kamu mau apa? Karena kalian begitu keras kepala. Baiklah, renungkan saja di dalam. Chou Xing kecil, kenapa kamu tidak melawan? Kamu biarkan mereka mengurung kita seperti ini? Kakekmu saja sudah turun tangan. Kamu tidak ingin menonton pertunjukan yang bagus ini? Tapi kamu, kenapa kamu tidak melawan? Apa gunanya aku melawan? Lagi pula, bisa dikurung bersama keponakanku kecil. Ini kan pria dan wanita lajang. Bukankah ini malah sesuai keinginan mereka? Mereka pasti berharap begitu. Kalau saat itu semua hilang, kamu gak akan mendapatkan apa-apa.
Siapa tahu mereka berniat mengurung kita selama 1,5 tahun. Kalau begitu keluarga Shen akan berubah. Keluarga Shen berubah. Wow, jam tanganmu ini ternyata bisa menyembunyikan telepon. Rubahnya sudah menunjukkan ekornya. Selanjutnya, kamu pergi lihat apa yang dilakukan bibiku. Kerja keras ya. Tetap kamu yang terbaik. Chou Xin kecil. Kalau begitu saya tenang. Saya mau makan itu. Bukan kapanpun kamu lupa untuk makan. Kamu ngerti apa? Saya ini namanya menyimpan tenaga. Iya, selain kemampuan untuk tidak bisa menahan mulut, kemampuan lainnya tidak bisa diandalkan satupun. Saya sangat panas. Situasinya sudah seperti ini. Jangan bercanda dengan saya. Tidak apa-apa. Sepertinya terkena. Tidak apa-apa. Sepertinya terkena panah. Benar-benar terkena. Nenek tua ini ingin membuatku berpura-pura jadi nyata. Halo semuanya. Semoga kalian menikmati filmnya. Semoga kalian memiliki hal yang baik. Terima kasih semuanya. Lalu menangkap basah. Chou Xin kecil. Lebih baik kamu bantu aku mengobati racun ini. Kakak ipar, ini benar-benar memenuhi keinginan mereka, ya. Tapi saya tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri. Musuh besar di depan mata. Kau biarkan mereka menangkap. Maka segalanya akan hilang. Kekasih kecil, jika anak itu benar-benar ada. Jika saya bukan wanita kaya dengan miliaran, apakah kau akan meninggalkanku? Anak itu tidak mungkin adalah Shen Yan. Mengapa kamu begitu yakin? Karena saya adalah Shen Yan. Something I haven't heard before. Show me what's on your mind. I crazy. Menangkap basah. Apalagi yang bisa dikatakan? Nona Xia Ziwei. Bolehkah saya tahu apa hubungan Anda dengan sepupu kecil? Apakah ini bukan suatu penghinaan terhadap almarhum Shen Ye? Pintu rumah membawa malapetaka. Bukan sekadar aib besar. Xia Ziwei. Apa yang kamu lakukan terhadap Shen Ye sangat tidak termaafkan. Saya memutuskan untuk mencabut hak warismu. Mengusirmu dari keluarga Shen. Selain itu, saya juga ingin mengumumkan hal lain kepada teman-teman wartawan. Ini adalah Lin Rouro. Dia sudah mengandung anak Shen Ye. Anak yang ada di dalam perutnya adalah pewaris keluarga Shen kita. Kau si rubah tua yang tidak tahu malu. Ternyata kau menunggu aku di sini. Xia Ziwei. Seberapa pintar pun kau berbicara, tidak akan mampu menandingi laporan para jurnalis. Besok, skandal kalian berdua akan muncul di semua media besar di kota. Kalau aku jadi kamu, akan langsung pergi dari kota. Ayo, tunjukkan fotonya padaku. Teknikku jempolan. Akan aku ambil foto kalian berdua dengan rinci. Iya, jika aku menjadi juri, aku seharusnya memberi penghargaan untuk sinematografi terbaik. Jam berapa sekarang? Masih membicarakan promosi bisnis ini. Agak menarik ya. Aku ingin melihat bagaimana kalian menyelesaikan cerita Jin Pingmei ini. Yang harus diselesaikan adalah kalian. Aku. Hanya waktu saja. Bu. Benar-benar kamu ya? Ini aku nggak makan ayam. Tuan Shen, kamu ternyata nggak mati. Memang aku nggak mati. Saat kejadian, aku diam-diam menyelinap pergi. Tapi aku menemukan bahwa ada orang di balik semua ini. Pengendali di belakang hanya bisa mati sebagai cara terakhir. Memanfaatkan identitas sepupuku untuk menyelidiki hal ini. Aduh, sangat baik, sangat baik. Ternyata aku. Kapan ada anak baru? Rouro, ini. Ada apa ini? Bukankah kamu bilang anak itu bernama Ye? Kakek, dengarkan aku, begini penjelasannya. Sepertinya kakek juga hanya dimanfaatkan orang lain. Semua perhatikan baik-baik. Biarkan aku menarik napas dulu. Semua perhatikan dengan jelas. Judul besok bisa diubah menjadi, Aku Shen Ye tidak mati. Istriku juga tidak melakukan kesalahan apapun. Mengenai urusan keluarga kami, pelan-pelan saya akan ceritakan kepada kalian. Hari ini cukup sekian, terima kasih. Kakak sepupu, dengarkan saya. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku.
Nanti kita bicarakan lagi. Ayo bawa kakek pulang untuk istirahat. Apa kabar? Sekarang aku sangat baik, bahkan tidak bisa lebih baik lagi. Aku akhirnya bisa berani-beraninya menyentuhmu. Bukankah kamu sudah jadi obat tradisional? Aduh, aku sudah sering melihat pola-pola meracuni. Kalau tidak pura-pura. Bagaimana tahu orang-orang ini punya rencana jahat? Tapi hasil tak terduga memang cukup banyak. Tak disangka, sepupu kecilmu ternyata suamiku. Bisakah kamu tidak memanggilku sepupu kecil lagi? Tidakkah kamu merasa sebutan sepupu kecil lebih menarik? Ayah tidak suka bermain hal-hal yang menarik. Ah, kakak ipar. Ada apa ini? Kamu tahu aku suamimu sekarang? Kenapa kamu jadi malu? Sebelumnya kan kamu banyak bicara omong kosong? Aku sebelumnya cuma bercanda. Bagaimanapun aku nggak bisa menyakiti suamiku. Kalau begitu, kamu ingin aku sekarang jadi sepupumu? Atau suamimu? Kamu mau jadi istri atau kakak ipar? Tak peduli siapa kamu. Kamu tetap milikku. Kamu yang bilang. Neil, apakah itu benar-benar kamu? Bibi tadi masih tidak percaya. Ayo, duduklah, Bibi. Bibi memang tidak percaya. Atau bahkan enggan percaya. Yer, kamu ngomong apa sih? Bibi tidak punya anak. Roro juga saya yang mengadopsinya. Kamu di hati saya seperti anak kandung sendiri. Bagaimana bisa? Sudahlah, sudahlah. Yer, kamu jelas-jelas hidup dengan baik. Kenapa harus berpura-pura mati? Kalau saya tidak mau mati. Sekarang mungkin saya sudah dibunuh oleh orang-orang tertentu. Iya kan, Bibi? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Masih tidak mengakui. Kapan kamu hamil? Mengapa Bibi menunggu sampai aku mati baru memberitahu ini? Kenapa baru sekarang? Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang kamu dan sepupumu saling jatuh cinta? Apakah kamu hamil dengan anaknya? Semua ini salahku, Bu. Aku sudah diam-diam menyukai sepupu. Aku tidak ingin dia mati tanpa anak. Aku diam-diam mengambil sperma dari bank sperma. Itulah bagaimana aku hamil. Kakek, sepupu, lihat ini. Siapa yang membuatmu melakukan ini? Kakak, maafkan aku. Semua ini karena aku terlalu mencintaimu. Aku sangat ingin punya anak darimu. Aku benar-benar yakin itu anakmu. Istriku, ini buatan manusia. Tak ada hubungannya dengan aku. Ini tidak bisa dianggap sebagai selingkuh. Kamu kenapa begitu emosional? Saya tidak mengatakan Anda selingkuh. Tapi apakah orang kaya seperti kalian semua begitu? Suka menyimpan sperma dan ovum sendiri. Ini adalah aturan tidak tertulis dari keluarga terkenal. Untuk meneruskan garis keturunan. Awalnya untukmu. Tapi kemudian dia yang menggunakannya duluan. Kakek, maafkan aku. Aku juga ingin keluarga Shen memiliki keturunan. Itu sebabnya aku melakukan ini. Kakek, sepupu. Ini adalah darah dagingmu. Kau tidak ingin menggugurkan anakmu, kan? Lagi pula, aku tidak sehat. Kau tidak ingin ada satu tubuh tapi dua jiwa, kan? Ini adalah rencana jahat Li Roro. Tapi sekarang saya tidak punya sandaran apapun. Sekarang semuanya sudah terlambat. Semua adalah anak-anak keluarga Shen. Kalau begitu, jaga baik-baik Roro. Ya, harus benar-benar menjaga Roro. Ziwei, maksudmu apa? Biarkan dia melahirkan. Kau tidak keberatan. Apa yang perlu dipikirkan? Anakmu melahirkan dengan susah payah. Aku jadi ibu tanpa alasan. Ini adalah hal yang saling menguntungkan. Apa yang perlu dipikirkan? Ngomong-ngomong, sudah berapa lama kamu hamil? Sudah sebulan. Karena sudah hamil. Kalau begitu, harus dilayani dengan baik. Begini saja, sepupu. Kamu tinggal di rumah kami. Istri kakak pasti akan menjaga anakmu dengan baik. Kamu bilang begitu, kan, suamiku? Istriku bilang apa? Ini tidak terlalu baik, bukan? Kamu sudah berani ngaku punya anak dari suamiku dengan muka tebal. Apa yang tidak baik? Apa yang tidak diketahui? Bibi tahu bahwa kamu baik hati. Tapi bagaimanapun juga, kamu belum pernah hamil. Roro aku yang membesarkan dari kecil. Lebih baik aku saja yang melakukannya. Tidak perlu. Bibi, aku di sini. Sejak kecil saya suka merawat orang. Apalagi anak ini nanti adalah milik saya. Tentu saja saya yang harus memberikan pendidikan sejak dalam kandungan. Kalau tidak, bagaimana jika ada seseorang yang mengajarinya hal-hal buruk? Baiklah, ini sudah diputuskan. Roro hamil tanpa sepengetahuan. Hamil dengan anak orang lain. Orang itu tidak mengatakan apa-apa. Kalian harus bersyukur dan berterima kasih.
Tuan tua ini akhirnya berkata sesuatu yang manusiawi. HMPH. Kalau begitu, aku akan segera bawa Roro pulang untuk beres-beres. Baru saja Roro bilang dia hamil 1 bulan. Kapan kamu mengalami kecelakaan mobil? Jadi, maksudmu, sebelum aku pura-pura mati, dia sudah hamil? Waktunya tidak cocok. Ada kemungkinan lain. Dia mungkin tidak hamil. Kamu bawa Lin Roro kembali. Sudah tahu Lin Roro tidak berniat baik. Kamu panggil dia ke sini. Kamu sudah punya cara. Tidak, melahirkan itu terlalu sakit. Saya cuma mau dapat anak tanpa bayar. Ibu bodoh, bagaimana ini? Kalau mereka tahu saya sebenarnya tidak hamil. Harus bagaimana? Kenapa panik? Masalah kecil saja sudah tidak sabar. Bagaimana selanjutnya? Nyonya Shen, tenang saja. Roro ada ibu di sini. Pasti akan membuatmu menjadi Nyonya Shen. Kamu sudah punya cara. Kakak sepupu ini belakangan selalu membuatku kerepotan. Kamu juga tidak datang untuk melihat. Karena sepupu perempuan ini sangat keras kepala. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu lagi. Kakak sepupu dan bibi. Saya bukan maksudnya begitu. Saya hanya ingin sepupu saya menemani saya makan. Kakak ipar, kamu tidak akan seegois itu. Tidak akan menolak, kan? Tentu saja tidak. Lihat, saya sudah datang kan? Kami berdua menemani kamu makan. Sepupu tidak akan menolak, kan? Tentu saja tidak. Sudah mati. Rongrong. Kamu hamil. Kurangi makan yang pedas. Perbanyak makan sayuran. Pedas. Kakak ipar benar-benar memikirkan segalanya. Ayo. Tambahkan sedikit vitamin lagi. Kakak dan kakak ipar. Hubungan kalian sangat baik. Kakak, apakah kamu masih ingat waktu kecil? Kamu juga sering menyuapiku, kan? Ada, waktu kecil. Kamu lupa kita pernah menangkap kupu-kupu bersama? Saat itu kamu membuatkan aku cincin dari bunga. Kamu bilang nanti kalau besar pasti akan menikahiku. Jadi ingat. Cincin, istri baru saja membeli cincin, lupa kasih ke kamu. Coba deh, pas tidak? Lumayan bagus, kan? Kakak sepupuku sekarang sudah punya istri sepupu. Tentu saja dia lupa aku. Hanya aku yang masih bodoh menunggu dia menikahiku. Meskipun aku sekarang hamil anakmu. Tapi orang yang menikahiku bukan aku. Roro, wanita. Jangan terlalu jatuh cinta. Mengandalkan anak tidak bisa mengikat pria. Lihat aku tetap bisa tanpa hamil. Nyonya Shen. Kamu. Ada apa denganmu? Sayang, perutku sakit. Anakku. Xia Ziwei, hatimu sangat kejam. Kamu telah membunuh anakku. Menipuku, kamu bisa melakukan ini? Memang kamu yang menaruh obat dalam masakan sehingga aku mengalami keguguran. Peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dari kamu. Kamu pikir ini drama rebutan kekuasaan di istana? Masih saja menaruh obat dalam makanan. Sebenarnya, kasus ini belum diselidiki dengan jelas. Bagaimana kamu berani mengatakan seperti itu? Jangan bicara seperti itu. Roro sudah cukup sedih. Harap pengertiannya terhadap dia. Minggu depan harus bertanggung jawab penuh atas urusan ini. Kepala Shen sudah memeriksa. Semua bahan makanan dibeli oleh orang kaya. Tidak ada yang aneh. Lalu, apalagi? Saya sebelumnya jelas baik-baik saja. Tapi malah pergi ke rumahmu. Anak itu jatuh. Peristiwa ini tidak bisa lepas dari dirimu. Sungguh aneh. Ayo pulang. Tidak boleh pergi. Kau mau apa? Aku ingin dia membayar nyawa anakku. Roro. Kakek, akhirnya kau datang. Kau harus membela aku. Ayo bangun. Terjadi hal seperti ini. Tidak ada yang ingin melihatnya. Tapi peristiwa ini sama sekali. Peristiwa ini memang ada hubungannya dengannya. Kakek, aku ingin dia dipenjara. Mengapa aku harus dipenjara? Apa bukti yang kamu miliki, Bu? Xia Ziwei, ini adalah pembunuhan berencana. Percaya atau tidak, aku akan lapor ke polisi untuk menangkapmu. Ziwei, kejadian ini terjadi di tempatmu. Harus bagaimana lagi? Kamu harus bertanggung jawab. Keluarga Ziwei adalah keluargaku. Kakek, apakah kau meragukanku? Roro sudah tumbuh bersamamu sejak kecil. Apalagi sekarang dia mengandung darah dagingmu. Bagaimana kau bisa tidak membela dia? Bibi, kenapa kau begitu yakin bisa mengandalkanku?
Apa ini masih bisa dipertanyakan? Aye, maksudmu bertanya seperti ini apa? Apa kamu tidak ingin bertanggung jawab terhadap Rouro? Bibi, sebenarnya kamu mau bertanggung jawab padanya? Atau kamu yang harus bertanggung jawab pada dirimu sendiri? Aye. Bicaralah dengan sopan kepada bibimu. Tidak perlu ribut lagi. Kalian sudah bicara begitu banyak hari ini. Apakah itu hanya untuk memaksa aku pergi? Baik, aku pergi. Perjanjian cerai aku akan tanda tangani besok. Kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Aku tahu. Ceraikan, aku sudah tidak ingin tinggal di rumahmu lagi. Uang sedikit, urusan banyak. Dulu saat kamu meninggal aku masih bisa mewarisi harta warisan. Sekarang kamu kembali. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan uang lagi. Kalau begitu, apa yang tinggal di rumahmu? Jadi, kamu memang sudah berpikir begitu. Kalau aku tidak berpikir begitu, bagaimana lagi? Sudah. Tak usah bicara lagi dengan kalian. Ini aku tanya lagi sekali. Kamu yakin mau cerai? Ya. Tuan Shen. Di sini ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Hasil pemeriksaan baru bisa keluar dalam beberapa hari. Begitu keluar, saya akan segera memberitahu Anda. Terima kasih. Kamu masih belum mau memaafkanku. Saya sudah menikah. Suamiku adalah Shen Ye. Tapi aku dengar kamu mau bercerai dengannya. Meskipun aku bercerai dengannya, aku tidak akan bersamamu lagi. Antara kita sudah tidak mungkin lagi. Aku mengerti. Jadi sekarang kamu tidak tinggal di rumah Shen, mau pergi kemana? Tentu saja kembali ke rumah Xia. Mereka sudah menguasai tempat ini begitu lama. Saatnya untuk memberi jalan. Xia Guohui cepat kembalikan warisan ibu saya. Ziwei. Tentang warisan ini, tunggu sebentar. Saya sedang mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan. Ayah, seharusnya kamu sudah melihat berita. Shen Ye tidak mati. Dengar-dengar tentang kehamilan Lin Rouro, keluarga Xia juga terlibat. Kamu bilang mau. Biarkan Shen Ye tahu tentang apa yang kalian lakukan. Apa akibatnya? Xia Ziwei, bagaimana kamu berbicara dengan ayahku? Dia juga setidaknya ayahmu secara resmi. Kamu juga bilang itu secara resmi. Dulu Xia Guohui sebagai menantu perempuan. Berani selingkuh. Bahkan berani melahirkan anak luar nikah. Siapa yang kamu sebut anak luar nikah? Kamu. Xia Yuyan, apa kamu benar-benar berpikir aku sudah menikah? Posisi putri keluarga Xia itu sudah menjadi milikmu. Xia Ziwei. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak berani menyentuh Anda? Pergi untuk mati. Tn Shen. Atau, Anda sebaiknya mengobrol dengan istri Anda. Saya tidak berpikir dia begitu impulsif. Tidak bisa bicara sedikit. Dia pembohong. Ketika membutuhkan saya, berbicaralah dengan baik. Kalau tidak perlu, saya bisa menendangmu. Katakan. Ibu Shen pergi sendirian ke rumahnya dan membuat keributan. Anda pikir apakah Anda ingin pergi melihatnya sendiri? Saya tidak pergi. Apa hubungannya dengan saya? Oh, Chen. Kenapa Anda tiba-tiba datang? Saya tanya kalian. Istri saya di mana? Kami tidak tahu. Orang saya melihat sendiri Xia Zi masuk ke rumah baru. Saya ulangi sekali lagi. Istri saya di mana? Dia baru saja datang. Tapi kemudian dia pergi lagi. Ada apa? Dia ini kabur dari rumah. Maaf, Tuan Dong. Tidak baik. Menyedihkan. Xia Ziwei seharusnya bermain peta umpet denganku. Aku ini orangnya bodoh, kan? Sebenarnya aku ini sudah tidak membawa orang lagi. Mencari kamu. Menyusup ke rumah pribadi. Aku bisa laporkan kamu. Kami juga bisa laporkan kamu. Apa dasar kamu perlakukan kami seperti ini? Kalau aku tidak menemukan orangnya, kalian bisa lapor sembarangan. Tapi kalau aku menemukan orangnya, kalian ini namanya penculikan. Tidak menemukan jejak nyonya. Di sana, kamu cari dengan baik. Siapa itu? Jangan kira keluarga Xia kami takut pada keluarga Shen kalian. Hari ini kamu memasuki rumah orang tanpa izin. Dan bahkan mengikatku. Anakku, laporkan kepada polisi. Sekalian beritahu media. Biarkan semua orang lihat bagaimana Shen Ye memperlakukan keluarga sendiri. Dengan baik. Tuan Shen, jangan buat masalah jadi besar. Saya tahu Anda di sini. Aku siapapun gak bisa berbuat apa-apa. Shen Ye, kamu terus bilang bahwa Xia Ziwei ada di sini. Tapi tunjukkan pada kami, Pak Shen. Ibu bisa mencari perlahan. Tapi kalau masalah ini jadi besar, gak akan baik hasilnya.
Siapa itu? Masih belum pergi? Mau lihat aku lapor polisi? Jangan ganggu aku ya. Dia ada di sini. Istriku? Ham ham ham. Tak apa, aku lagi sama sepupuku kecil. Aku di sini, aku di sini. Tak apa, aku bawakan kamu keluar. Baiklah, baiklah, turunkan saya. Tidak bisa, jika ada yang ingin kamu katakan, silakan. Apakah ayah mertua masih ada yang ingin dikatakan? Ziwei? Kita kan sudah seperti keluarga. Saya sudah memberi kamu kesempatan. Tapi kamu sendiri yang tidak menghargainya. Saya sudah tersesat dalam pikiran saya. Aku sudah memberikan semua barang jia-jia padamu. Tolong ampunilah kami. Itu memang barangku. Xiao Cui. Seharusnya aku membunuhmu dan ibumu dari awal. Akhirnya kau menunjukkan sifat aslimu, Laudeng. Bersiaplah untuk menerima hukuman hukum. Tentangmu yang berjuang demi gelar putri keluarga Xia. Beberapa kali berusaha mencelakanku. Gelar yang disebut-sebut itu. Xia Ziwei, kau bicara dengan mudah. Kau tahu selama bertahun-tahun ini, berapa banyak yang diam-diam mencibir bahwa aku anak dari perzinaan? Anak perempuan. Jangan panggil saya. Kalian berdua seharusnya tidak melahirkan saya. Apa hakmu untuk hidup sebagai keluarga yang terhormat? Apa haknya? Bising sekali, sepupu kecil. Ayo kita pergi. Ziwei, kamu baik-baik saja? Tadi aku yang menyelamatkanmu. Aku tahu apa yang aku inginkan. Silakan pergi. Kiao Ziwei. Kenapa kamu berteriak? Aku tidak tuli. Kamu biarkan aku pergi. Aku ada urusan. Kamu ada urusan apa? Aku tidak bisa mendengar. Shenyan, kamu benar-benar banyak bicara. Sesuai dengan yang kamu duga. Lin Rouro sama sekali tidak mengalami keguguran. Salah, seharusnya dia sama sekali tidak hamil. Baiklah, dengan bukti ini. Lihat bagaimana mereka masih bisa melempar kesalahan. Baik, sekarang aku akan menemanimu pergi. Tolong, kakak. Bisakah saya istirahat sebentar? Aku baru saja dipukul orang. Maaf. Aku lupa membantumu istirahat. Pak Shen, ini adalah hadiah khusus untuk istri Anda. Apakah itu yang biasa dia pakai? Iya. Saatnya memberi kejutan besar untuk lampu itu. Bawahan mengerti. Segera urus. Kakak datang. Aku tidak lapar. Tidak lama lagi akan lapar. Ai, lihatlah, Roro sudah pulih hampir sepenuhnya. Kapan kamu akan bercerai dari Xia Ziwei dan menikahi Roro? Kamu tidak ingin bertanggung jawab, kan? Mengapa harus mengakui sesuatu yang tidak pernah dia lakukan? Kamu datang untuk apa? Keluarga Shen tidak menyambutmu. Kamu datang untuk apa? Keluarga Shen tidak menyambutmu. Aku dan Ai belum bercerai. Mengapa tidak boleh datang? Kamu bilang kan, sayang? Siapa suamimu yang bilang mau cerai? Aduh, orang itu kan ada sebabnya. Xiaxi, kamu juga mau cerai? Lepaskan tanganmu. Tolong jaga harga dirimu sedikit. Sedikit pun tidak ada yang sebanding dengan kamu. Ini adalah rumah keluarga Shen. Tolong berbicara dengan lebih sopan. Perpisahan Ayan adalah usulmu. Kau datang hari ini mau apa? Kakek, aku sudah menyelidiki semuanya. Lin Rouro sebenarnya tidak hamil. Jika tidak hamil, lalu dari mana ada kata keguguran? Apa yang kau bicarakan ini? Kau bilang putriku tidak hamil. Apakah kau punya bukti? Kamu lihat sendiri baik-baik. Hahaha, laporan ini bisa menjelaskan apa? Siapa yang tahu apakah ini palsu? Aku lihat kamu cemburu pada Rouro. Sampai mengeluarkan barang-barang ini, kan? Lalu jika aku menikah lagi dengan ayahnya. Aku menemukan bahwa sepupuku sejak kecil memiliki tubuh yang dingin. Ada seorang dokter TCM tua yang selalu merawat nyeri haid. Sekarang sudah hamil.
Mengapa catatan perawatan setiap bulan masih ada? Fredo. Kenapa namamu Diao Chan? Apa aku terlihat bodoh? Lalu bagaimana kamu tahu? Aku juga ada di sini. 2 orang tidak bisa tidur dalam satu selimut. Ah, tidak benar. Ini juga palsu. Semua ini kamu yang memalsukan. Ayah, pada hari Roro keguguran, kamu juga ada di sana. Kamu juga harus memutuskan untuk kami. Dokter tua ini. Kebetulan adalah teman baik kakek. Perlu saya panggilkan dia? Mari kita tanyakan langsung. Kalau Bibi masih tidak mengakui, lebih baik biarkan Roro periksa ke rumah sakit sekali lagi. Apakah dia pernah hamil? Sekali periksa sudah tahu. Tidak, aku tidak mau pergi. Bu, aku tidak mau ke rumah sakit. Diam, bodoh. Bukankah dulu kamu bilang, kamu benar-benar mencintai sepupumu? Itulah sebabnya dia punya anak. Aku tidak tega darah keturunan Shen hilang di luar sana. Makanya aku bantu kamu. Kamu berani menipu ibuku. Kamu ngomong apa? Masih saja diam. Minta maaf kepada sepupu dan ipar sepupu. Sepupu dan ipar sepupu. Maaf, semua ini adalah kesalahan Rongrong yang keras kepala. Semua salah ini sepenuhnya kesalahan saya. Zihui, saya benar-benar minta maaf tadi. Hampir salah paham tentang dirimu. Semua ini salah saya yang tidak mengajar dengan baik. Hingga membuatnya seperti ini. Kalau aku tahu, aku seharusnya menghentikannya. Bahkan menyebabkan kalian suami istri tidak harmonis. Segala sesuatu semua disalahkan ke anak perempuan kita. Siapa yang tidak tahu, Roro selalu patuh padamu sejak kecil. Kalau bukan karena kamu, dia juga tidak akan melakukan hal seperti ini. Ahi, apa maksud ucapanmu ini? Maksudku adalah, kamu adalah penyebab semua ini. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak menyuruh Roro melakukan apapun. Ayo Roro, aku memberi kamu kesempatan. Katakan padaku, apa ibumu yang menyuruhmu melakukan ini? Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Di sini, ada semua catatan tentang Bibi yang menaruh bom di mobil saya. Dari mana Anda menemukannya? Bahan apapun yang digunakan orang ada di dalamnya. Han, lagi pula saya adalah bibimu. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini padamu? Tetapi Anda benar-benar bibi yang baik bagi saya. Tuan Shen, Anda meminta saya menaruh rekaman di kamar tidur Lin Roro. Saya sudah mengeluarkan file rekaman. Saya sudah berada di keluarga Shen selama bertahun-tahun. Bersikap baik sudah cukup. Hanya dengan kematian Shen Ye, barulah harta bisa menjadi milik saya. Lalu bagaimana dengan orang-orang di kamar kedua? Setelah kematian Shen Ye, orang-orang di kamar kedua tidak perlu ditakuti. Pada saat itu, seluruh keluarga Shen akan masuk ke kantung kami, ibu dan anak perempuan. Sungguh berani melakukan hal seperti ini. Ayah, dengarkan penjelasanku. Aku hanya ingin yang lebih banyak karena dia selalu menjadi kesayangan keluarga. Aku tidak mau bicara omong kosong apapun. Shen Ye bisa memiliki segalanya hari ini. Semua ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Kalian hanya iri dan cemburu pada segalanya tentang dia. Tapi kalian tidak mau berusaha. Hanya memikirkan cara curang untuk mengambil. Bagaimana bisa menghasilkan begitu banyak kesengsaraan? Tolong selamatkan saya. Mengapa keluarga Shen bisa menjadi seperti ini? Ayo, bawa mereka pergi. Tante. Mereka sudah serahkan padamu untuk diurus. Kamu bawa kakek pulang. Setelah selesai, saya pergi dulu ya. Pernikahan ini kamu yang mau akhiri. Kalau begitu, kamu bilang datang, ya datang. Bilang pergi, ya pergi. Kalau begitu, kamu hidup saja. Kamu bahkan bohongi aku kalau kamu sudah mati. Lalu bagaimana aku bisa tahu kalau aku tidak berpura-pura mati? Istriku malah menggoda pria lain. Aku sudah bilang padamu berkali-kali. Aku bukan Xia Ziwei yang sebenarnya. Aku tidak peduli. Yang penting sekarang kamu sudah masuk ke dalam hatiku. Oh iya, kamu masih hidup. Kalau begitu warisan yang aku warisi jadi sia-sia dong. Bising setengah hari hanya untuk sedikit warisan. Aku mau uang dan orangnya. Tidak bisa? Kalau tidak, kau nikahi aku saja. Shen Ye, bagaimana bisa kau menikah 2 kali? Aku menikah pertama kali dengan Xia Ziwei. Kau bilang kau bukan dia. Aku menikah 2 kali. Ada masalah? Gong Ye benar-benar bodoh. Kalau aku bukan orang bodoh, kenapa aku mau menikahimu? HMPH, cuma cincin sekecil ini mau menikahi Nona. Kenakanlah itu. Milikku adalah milikmu. Milikmu tetap milikmu. Itu baru benar.
Pertama-tama, aku bilang ya. Saat kita menikah. Aku ingin sebuah cincin yang lebih besar dari ini. Tidak, aku mau 10. Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Istri aku bilang apa, itu apa. Aku akhirnya menunggu ini. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Aku akhirnya menunggu ini. Aku tidak setuju. Kamu tidak boleh menikah dengannya. Kamu tidak boleh menikah dengannya. Ini siapa? Tak tahu. Mungkin mantan pacar pengantin baru? Ngaco apa yang kamu katakan? Tidak ada di sini? Tapi siapa orang itu sebenarnya? Bukan temanku. Kamu siapa? Kamu tidak ingat aku? Aku Wei. Kamu tidak boleh menikah dengannya. Ikut aku saja. Aku akan membawamu pergi. Apa yang kamu maksud, Wei? Kucing dan anjing. Apakah kita saling kenal? Kamu menikahi dia. Apa kamu begitu tegas padaku? Qin kecil. Aku salah mengenalmu. Bukan sobat. Istri saya, Xia Ziwei, salah orang lagi. Itu, maaf banget ya. Saya nggak pakai kacamata. Oh, nggak apa. Sama-sama. Tunggu dulu. Aduh, ini beneran serius kali ini. Mantannya. Dia tidak benar-benar ingin merebutku, kan? Aduh, kamu ngapain sih? Bro, ini sudah selesai. Bisa nggak jangan bikin masalah lagi? Kamu kenapa sih? Aku bilang jangan, ya. Aku tidak akan pernah. Sedang memikirkan apa? Aku hanya memotongkan bunga untukmu. Itu bagus, aku pikir aku tidak seberani itu. Tapi Shenye, jika kamu memperlakukan Ziwei dengan buruk, aku pasti akan merebutnya kembali. Kamu tidak punya kesempatan itu. Terima kasih telah menonton film saya. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Agar kami dapat meningkatkannya lebih lanjut. Untuk melayani Anda dengan lebih baik. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.